mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Enggak apa-apa nih." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi. Saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo SIK untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor polisi 1617 KH milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo kembali ke kantor SPRI Kadifropam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau kata sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga diversi tersebut hanya ada satu diversi TV yang berisi data atau rekaman, yaitu diversi TV yang berada di Kapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk merah warna hitam. Setelah itu, saksi Baikuni Wibowo kembali ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rekinalson Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu yang juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat nggak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama Arif Rahman Haripin, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Rekinalson Soplanit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan mereka melihat ternyata benar bahwa Nofriansah Joshua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Haripin sangat kaget dan tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak menembak antara Nofriansah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Rekinalson Soplanit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk, di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak menembak di Komplek
Perumahan Polri Duren 3 nomor 46, RT 05, RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Lalu, saksi Arif Rahman melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah terdakwa Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara Arif Rahman Arifin melalui telepon, gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap terdakwa Ferdi Sambo. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Arif Rahman Arifin diajak oleh saksi Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja terdakwa Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan maksud dan kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin. Namun dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan. Di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara terdakwa Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos security komplek perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan. Namun terdakwa Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara terdakwa Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu terdakwa Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop miliknya saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman tidak berani menatap terdakwa Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu terdakwa Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan Pakmu." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman dan Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, terdakwa Ferdi Sambo meminta kembali kepada Hendra Kurniawan dan Arif Rahman Arifin berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja terdakwa Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman Arifin pergi menemui saksi Cuk Putranto dan Baikuni di pantry di depan ruangan terdakwa Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan terdakwa Ferdi Sambo
kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo berkata, yakin bang? Saksi Baikuni Wibowo menjawab, perintah Kadif. Saksinya Karo Paminal. Saksi Baikuni Wibowo menyampaikan, bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Keesokan harinya tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni Wibowo meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan permintaan Kadif, permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum, dengan kalimat, Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum? Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab sudah dilaksanakan. Dan kemudian keesokan harinya saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu memasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya, paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, saksi Arif Rahman menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria Adipurnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti di versi TV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku ketua RT yang masih berfungsi tersebut serta mengambil dan mengganti di versi TV milik saksi Ridwan Rekinal Sonsoplanin, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan terdakwa Ferdi Sambo kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Puding Lumiu, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menambahkan kata-katanya, untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas untuk atau mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Ferdi Sambo merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat
yang terjadi di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security komplek Perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa terdakwa Ferdi Sambo, di mana keterangan antara terdakwa Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Puding Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security komplek Perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah terdakwa Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Irfan Widianto, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Haripin, saksi Cuk Purwanto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria telah mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek Gilen serial number 9770427711322 dan satu buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. 1. Pada satu unit digital video recorder DVR merek Gilen Security model GFDS 87508M serial number 9770427711322 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpanan berupa hard disk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR.